semangat berdakwah kita ini mulai luntur. Sekarang Islam apakah sedikit jumlahnya di Indonesia? Masih dominan, masih dalam kategori mayoritas. Betul. Kita mayoritas ini kadangkala dihinggapi pemikiran paranoid, pemikiran ketakutan kalau mengurangi daripada jumlah daripada populasi umat Islam. Sehingga banyak di antara kita curiga dengan orang lain yang berbeda paham, berbeda pandangan, berbeda agama. Mayoritas ini jadi superioritas, mengintimidasi, bahkan ujung-ujungnya mempersekusi, bahkan sampai melakukan teroris dengan mengatasnamakan Islam. Ini bahaya. Apakah Rasulullah mengajarkan hal itu? Pertanyaannya, tidak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ketika hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah itu sudah beragam. Ada orang Yahudi, orang Nasrani, Ansor, penduduk pribumi yang punya agama pagan di situ. Kalau di kita di Indonesia mungkin yang disebut dengan kejawen atau Sunda Wiwitan. Sudah beragam di Madinah. Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Kaum muhajirin pertama berangkat ke Madinah itu pengikut yang pertama. Rasulullah belakangan. Diterima dengan baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Beliau mempersatukan suku-suku yang bertikai, suku Aus, suku Khazraj. Didamaikan oleh Rasulullah. Maka Allah pesan kepada kita, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan yang banyak sekali ketika kita berkonsolidasi, ketika kita berkumpul, kita bermusyawarah, kita berorganisasi. Illa man amaro, kecuali memerintahkan bisodaqotin untuk bersedekah, au ma'rufin atau menyuruh kebaikan, au islahim bainan nas atau mengislahkan, mendamaikan orang. Tapi dari tiga perkara ini yang paling berat islah bainan nas. Coba di kita ini ada Ahmadiyah, saya berani pasang badan. Saya ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus mengayomi seluruh kelompok-kelompok minoritas. Saya berani pasang badan karena takut terjadi seperti tahun 65, banyak pembantaian. Orang tidak suka dengan apa yang saya lakukan, tapi ini konsekuensi dalam kita membangun kebangsaan. Karena Indonesia ini sudah diberikan modal oleh para fadil-fadil kita, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang membangun daripada prinsip-prinsip bukan Darul Islam tapi Darus Salam, penuh dengan kedamaian, negara yang penuh kedamaian. Ketika kita membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah watoniyah, membangun ukhuwah insaniyah, di situ ada bingkai persatuan dan kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kau laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Yang paling mulia di antara kamu sekalian dalam pandangan Allah yang paling bertakwa. Siapa di antara kita semua yang ada di sini itu lebih daripada 30 orang yang paling bertakwa? Ngacung coba. Allah yang tahu. Bukan saya bahwa sobat kayak begini bukan yang paling bertakwa. Jangan kita mengklaim kita yang paling benar. Jangan mengklaim bahwa kita ini tinggal ngajur doang ke surga.
banyak proses perjalanan yang harus kita lakukan. Islah bainan nas itu berat tantangannya. Ketika kita bela di sini, difitnah dari sini. Ketika kita bela di sini, difitnah dari sini. Makanya Islam yang benar, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, umat yang pertengahan, umat yang melakukan keadilan.